Tak hanya Ganjar, PDIP dan Ketua DPR Puan Maharani juga tak hadiri penetapan kemenangan Prabowo Gibran. Berkomunikasi langsung, khususnya saya berkomunikasi langsung dengan LO pasangan calon presiden wakil presiden nomor 3, dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk soft copy semalam, ya. Dan pihak sekretariat tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3 untuk memastikan surat yang dikirim itu sudah terkirim. Saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3, Mas Chandra, ya. Saya kirim langsung ke beliau semalam. Surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju. Kenapa kemudian pemberitahuannya tidak lebih awal? Karena niatan saya pasti datang, ya. Saya pasti menghormati sebuah keputusan dari institusi terkait dengan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Saya juga akan menghormati mitra tanding saya sama kontestan begitu. Ya. Nah, kalau soal teman-teman PDIP gitu, Pak Ganjar juga punya komentar tidak, Pak Ganjar? Ya, saya kebetulan tidak berkomunikasi setelah saya bertemu dengan Bu Mega. Setelah pengumuman saya memang langsung ke Jogja. Setelah itu saya justru ditanya oleh banyak orang begitu. Pak Ganjar besok datang nggak begitu? Lu acara apa? Ini yang nanya relawan. Lu acara apa gitu? Katanya besok mau ada pengumuman penetapan KPU, dan itu masih katanya. Maka saya sampaikan posisi saya di Jogja, sehingga saya berharap betul umpama ada konfirmasi apakah dari sekjen, apakah dari mungkin komisioner, karena saya kenal semua dengan komisioner, bisa jadi ditelepon begitu, ya. Waktu MK sama, MK itu sekjennya juga tanya, apakah besok Pak Ganjar dan Pak Mahfud mau hadir begitu, dan kita jawab kita hadir. KPU dalam hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum, supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, ya tidak begitu utuh, karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara, yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. PDIP mengajukan petun ke proses. Kalau kita bicara pemilihan, apakah itu pileg dan pilpres, yang sudah dimandatkan adalah keputusan dari MK yang final dan binding. Kita hormati langkah-langkah PDI karena itu adalah hak sebagai bagian dari komponen bangsa untuk menyampaikan itu, tapi tidak berpengaruh terhadap masalah substansi legalitas, substansi legitimasi rakyat maupun legitimasi daripada pemilu. Clear ya masalah itu. Jadi silakan, tapi tidak berdampak apa-apa. Ini kan bukan adu penalti, Mbak. Katakan skornya 5-3 kemarin gitu ya. Kalau di sepak bola 5-3, ada 5 yang menolak permohonan, ada 3 yang dissenting. Lalu setelah kami kalah terus sudahlah, hasilnya kalah. Loh, ini kan bukan begitu. Ini bicara tentang persidangan hukum yang sebelumnya tidak pernah ada dissenting, tapi ada 3 hakim yang merasa bahwa ini tidak boleh lagi terjadi di pemilu selanjutnya. Berarti kan ada sense bahwa something is wrong. Sama dengan kebatinan 63% lebih rakyat Indonesia yang ingin dilakukan evaluasi, sama dengan kebatinan kami, sama dengan kebatinan kawan-kawan yang mendukung pasangan 01 misalnya. Dan itu artinya diperlukan sebuah mekanisme evaluasi. Namanya apapun buat kami ini urusan nomor sekian, tapi yang pasti harus ada evaluasi.